Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget. Tapi sering gak kita sadari, kamu pasti pernah lihat harga minyak dunia itu naik. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia membuat kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang membuka peluang besar bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar luar negeri tanpa tarif tambahan. Di sisi lain, karena konflik global dan pasokan minyak dunia itu terganggu, Indonesia mengambil langkah untuk meningkatkan impor minyak mentah dari Amerika Serikat supaya kebutuhan dalam negeri tetap aman. Bahkan, pemerintah juga mengambil kebijakan untuk melindungi industri lokal dengan menunda impor mobil dari berbagai negara. Semua itu sebenarnya contoh nyata dari perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita bahas dengan contoh yang dekat dengan kehidupan kita. Dalam teori klasik, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, perdagangan terjadi karena setiap negara punya keunggulan masing-masing. Misalnya, Indonesia unggul dalam produksi kopi karena tanahnya subur. Jepang unggul dalam produksi mobil karena teknologi dan industrinya maju. Dengan spesialisasi, Indonesia fokus produksi kopi, Jepang fokus produksi mobil. Lalu, keduanya saling bertukar. Hasilnya apa? Kedua negara sama-sama untung. Dalam teori modern, keuntungan perdagangan juga datang dari penggunaan teknologi dan peningkatan produktivitas. Misalnya, pabrik sepatu yang menggunakan mesin canggih bisa produksi lebih cepat dan murah. Jadi, perdagangan bukan cuma soal tukar-menukar barang, tapi juga soal efisiensi dan teknologi. Ada beberapa asumsi dalam teori perdagangan internasional. Misalnya, kondisi tenaga kerja penuh atau full employment. Artinya, semua tenaga kerja digunakan secara maksimal. Lalu, hanya ada dua negara dan dua barang. Bayangkan Indonesia bisa memproduksi 10 ton kopi atau 5 ton beras. Jepang bisa memproduksi 8 mobil atau 4 elektronik. Kalau masing-masing fokus pada barang yang paling efisien diproduksi, total produksi dunia akan meningkat. Keuntungan mutlak atau absolute advantage terjadi ketika suatu negara bisa memproduksi barang lebih banyak dan dengan biaya yang lebih rendah dibanding negara lain. Dari tabel ini terlihat bahwa negara B lebih banyak menghasilkan kain, yaitu 750 meter, sedangkan negara A lebih banyak menghasilkan beras yaitu 2000 kilo. Artinya negara B punya keunggulan dalam kain dan negara A dalam beras. Inilah yang disebut keuntungan mutlak. Pada tabel ini ada 3 keadaan. Sebelum spesialisasi, Indonesia menghasilkan 3000 kilo beras dan 500 pakaian. Sedangkan Thailand menghasilkan 5000 kilo beras dan 250 pakaian. Setelah spesialisasi, Indonesia fokus membuat pakaian hingga 1000 helai dan Thailand fokus menghasilkan 10.000 kilo beras. Lalu setelah perdagangan, kedua negara bisa saling menukar barang. Hasilnya Indonesia dan Thailand sama-sama bisa menikmati sekitar 5.000 kilo beras dan 500 pakaian. Jadi perdagangan membuat kedua negara lebih untung dan pilihan barangnya lebih banyak. Dengan keuntungan mutlak, setiap negara menghasilkan barang yang paling efisien baginya. Setelah itu mereka saling berdagang, hasilnya kedua negara tersebut bisa mendapatkan barang yang tidak mereka produksi dengan biaya yang lebih murah dan jumlah barang yang tersedia menjadi lebih banyak. Yang lebih penting lagi adalah keunggulan komparatif. Ini terjadi ketika suatu negara memiliki biaya peluang lebih rendah dalam memproduksi suatu barang. Pada tabel ini, negara M menghasilkan 800 meter kain atau 2.400 kg beras. Sedangkan negara N menghasilkan 600 meter kain atau 1.200 kg beras. Walaupun negara M lebih banyak menghasilkan keduanya, biaya membuat kain lebih murah di negara N dan beras lebih murah di negara M. Jadi, negara N fokus kain, negara M fokus beras. Awalnya, sebelum spesialisasi, Jepang memproduksi 20.000 mobil dan 1.200 televisi. Sedangkan Amerika Serikat memproduksi 50 mobil dan 1.500 televisi. Jika dihitung, biaya membuat mobil lebih murah di Amerika, sedangkan membuat televisi lebih murah di Jepang. Karena itu, setelah spesialisasi, Amerika fokus memproduksi mobil dan Jepang fokus memproduksi televisi. Lalu, mereka berdagang dengan kurs satu mobil ditukar 40
televisi. Hasilnya, kedua negara bisa menikmati lebih banyak barang dibanding sebelum berdagang. Dalam keuntungan komparatif, setiap negara fokus pada barang yang biaya pengorbanannya paling rendah. Setelah berdagang, kedua negara tetap memperoleh keuntungan karena mereka bisa saling mendapatkan barang lain dengan pengorbanan yang lebih kecil dibanding jika memproduksi sendiri. Grafik ini menunjukkan produksi radio dan televisi di Perancis dan Kanada sebelum perdagangan. Di Perancis, pada titik A, diproduksi sekitar 60.000 radio dan 60.000 televisi. Sementara di Kanada, pada titik P, diproduksi 20.000 radio dan 20.000 televisi. Dari kurva, terlihat bahwa Perancis lebih efisien memproduksi televisi karena perbandingan biaya satu radio sama dengan satu televisi. Sedangkan di Kanada, 2 radio sama dengan satu televisi. Artinya, radio lebih murah diproduksi di Kanada. Karena itu, jika kedua negara melakukan spesialisasi, Perancis akan fokus membuat televisi dan Kanada fokus membuat radio. Lalu mereka melakukan perdagangan. Dengan cara ini, kedua negara bisa mendapatkan keuntungan dan barang yang lebih banyak dibandingkan jika memproduksi semuanya sendiri. Grafik ini menjelaskan keadaan Perancis dan Kanada setelah melakukan perdagangan. Di Perancis, awalnya produksi ada di titik A, yaitu sekitar 60.000 televisi dan 60.000 radio. Setelah spesialisasi, Perancis fokus membuat televisi sampai 120.000 unit di titik B, lalu menukar sebagian televisi dengan radio di Kanada. Karena perdagangan, Perancis bisa mengkonsumsi lebih banyak barang, misalnya di titik B1. Di Kanada, awalnya produksi ada di titik B, yaitu 20.000 televisi dan 20.000 radio. Setelah melakukan perdagangan, Kanada fokus membuat radio sampai sekitar 60.000 radio di titik Q, lalu menukar sebagian radio dengan televisi dari Perancis. Akhirnya, Kanada bisa mengkonsumsi lebih banyak televisi seperti di titik Q1. Dalam grafik, sebelum spesialisasi, produk masih berada di dalam batas kemampuan maksimal. Setelah spesialisasi, produksi berada di titik paling efisien. Ketika perdagangan terjadi, kedua negara bisa mengkonsumsi di luar batas produksinya sendiri. Artinya, dengan perdagangan, pilihan barang yang bisa dinikmati masyarakat itu menjadi lebih banyak. Inilah yang membuat perdagangan internasional meningkatkan kesejahteraan. Untuk memahami syarat perdagangan, kita perlu melihat seberapa besar keuntungan yang didapat masing-masing negara dari perdagangan. Kedua negara sama-sama untung, tetapi besar keuntungannya bisa berbeda. Contohnya, di Jepang satu mobil setara 60 televisi, sedangkan di Amerika satu mobil setara 30 televisi. Di pasar dunia, biasanya harga berada di tengah, misalnya satu mobil sama dengan 40 televisi. Jika harga dunia lebih dekat dengan harga Jepang, Amerika mendapat keuntungan lebih besar. Sedangkan jika lebih dekat dengan harga Amerika, Jepang yang lebih diuntungkan. Jadi, syarat perdagangan menentukan negara mana yang mendapat keuntungan lebih besar. Syarat perdagangan adalah cara untuk melihat seberapa menguntungkan perdagangan luar negeri bagi suatu negara. Caranya dengan membandingkan harga barang ekspor dengan harga barang impor, dengan rumus harga ekspor dibagi harga impor kali 100. Jika hasilnya lebih dari 100, negara diuntungkan karena dengan mengekspor sedikit barang sudah bisa membeli lebih banyak barang impor. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 100, negara kurang diuntungkan karena harus mengekspor lebih banyak untuk mendapatkan barang impor yang sama. Kesimpulannya adalah semakin tinggi nilai syarat perdagangan, semakin besar keuntungan yang diperoleh negara dari perdagangan luar negeri. Jadi, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan keunggulan antar negara. Dengan spesialisasi dan perdagangan, produksi meningkat, pilihan barang bertambah, dan kesejahteraan bisa naik. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.